Kisana, kita jumpa lagi. Baru-baru ini seorang penceramah membuka sebuah sayembara untuk mencari pasangan hidup. Abdul Somad mungkin terinspirasi oleh kisah-kisah di komik H.C. Andersen yang biasanya menceritakan cara seorang pangeran mencari permaisuri pendampingnya. Kisanak, bolehlah seorang Somad sesekali seumur hidup berasa jadi pangeran. Bukankah itu termasuk perbuatan yang tidak melanggar susila? Kategorinya hanya perbuatan yang mengarah pada lucu. Kisanak yang budiman, Somad memang sudah menceraikan istri lamanya. Karena tidak betah sendiri, ia ingin didampingi oleh pasangan yang baru. Somad memasang syarat untuk pendamping barunya ini, yaitu berwajah cantik, berkulit putih, hidungnya mancung, dan hafal Al-Quran. Keterangan lain seperti lingkar pinggang dan lingkar dada tidak disebutkan Somad. Demikian juga dengan tinggi badan dan berat badan, bentuk wajah, atau warna bola mata dan warna rambut. Kisanak, kita tidak tahu mana di antara syarat itu yang menjadi prioritas seorang Somad. Jika ada perempuan cantik, berkulit putih, hidungnya bangir tapi tidak hafal Al-Quran, akankah Somad berkata, "Ya sudah, nggak apa-apa, baca kitab suci bisa diajarin, tetapi kecantikan, kulit yang putih, dan hidung yang mancung susah dicari." Melihat kriterianya ini, tampaknya yang cocok ikut sayembara adalah artis Korea semacam Son Ji Yin atau Song Hye Kyo. Mereka berkulit putih dan berhidung bangir. Kabarnya, kedua artis Korea itu saat ini siap-siap menghafal kitab suci agar memenangkan sayembara Somad. Bahkan kabarnya juga, persaingan memenangkan sayembara ini sempat membuat anggota grup band cewek asal Korea, Blackpink, terancam perpecahan. Mereka semua bersaing untuk memenangkan sayembara tersebut. Untungnya, manajemen Blackpink cepat bertindak. Semua anggota Blackpink dilarang mengikuti sayembara tersebut. Alasannya, apa nggak ada cowok yang lain? Kisanak, kita berharap Somad cepat mendapatkan pasangan hidup yang baru. Ia dianugerahkan anak yang soleh dan solehah, yang tentu saja wajahnya harus mirip ibunya. Amin ya robbal alamin. Kisah, kita ikuti berita kedua. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia baru-baru ini mengeluarkan surat keputusan bersama yang menjelaskan mengenai seragam sekolah di sekolah-sekolah negeri. Dalam surat keputusan tersebut, sekolah negeri tidak boleh memaksakan muridnya untuk mengenakan pakaian bernuansa agama tertentu. Namun juga tidak boleh melarang jika ada siswa yang mengenakan pakaian sesuai dengan keyakinannya. SKB ini untuk menjawab sejumlah masalah yang meresahkan publik mengenai pemaksaan dan pelarangan siswi memakai jilbab seperti yang terjadi di Padang beberapa waktu lalu. Namun Kisanak, petinggi MUI Anwar Abbas memprotes keluarnya SKB 3 menteri tersebut. Anwar menyarankan mestinya kementerian mewajibkan murid sekolah berpakaian sesuai dengan agamanya. Kisanak, dengar pendapat Anwar ini, kita tentu bingung maksud Anwar Abbas ini. Bagaimana mungkin sekolah harus mewajibkan murid memakai pakaian sesuai dengan agamanya? Jika untuk siswi muslim, mungkin mereka bisa memakai jilbab. Tetapi bagaimana dengan siswi beragama Buddha? Apakah mereka harus memakai kayasa, pakaian buat para biksu dan biksuni? Bagaimana juga dengan murid yang beragama Katolik? Apakah mereka harus berpenampilan seperti pastor dan suster? Kita tidak tahu juga jenis pakaian untuk murid yang menganut kepercayaan kejawen dan Sunda Wiwitan. Jika anjuran Anwar Abbas ini diikuti, dapat dipastikan setiap hari sekolah akan tampak seperti karnaval. Yang mengkhawatirkan Kisanak, bagaimana jika ada seorang murid yang menganut ateis? Apakah mereka dilarang berpakaian ketika pergi ke sekolah?
Kisanak, kita patut berterima kasih kepada para menteri yang sudah menghindari sekolah kita setiap hari jadi ajang karnaval. Kita ikuti berita ketiga. Artis Ridho Roma kembali ditangkap polisi dalam kasus penggunaan narkoba. Ridho adalah putra Raja Dangdut Rhoma Irama. Sebelumnya, Ridho juga pernah berurusan dengan aparat hukum menyangkut kasus narkoba juga. Menanggapi kasus anaknya tersebut, Rhoma Irama ikut berkomentar. Rhoma berkata, setan gak diam untuk memancing Ridho memakai narkoba lagi. Kisanak, mendengar celotehan itu, para setan tentu saja kaget. Mereka hanya berkomentar singkat. Terus aja salahin gue, terus aja. Gue lagi ngopi, masih aja disalahin. Hayang ngopi, hayang ngopi. Hayang ngopi, hayang ngopi. Untung para setan sudah terbiasa dengan segala kesalahan yang ditimpakan pada dirinya. Mereka kalem saat dituding Rhoma sebagai penyebab Ridho memakai narkoba. Kisanak, meski Rhoma sudah jelas-jelas menuding setan sebagai biang keroknya, sampai sekarang aparat kepolisian belum juga memanggil setan untuk dimintai keterangan. Alasan utama kepolisian belum memanggil setan, mereka tidak tahu surat panggilan itu mau ditujukan ke alamat yang mana. Kisanak yang budiman, kita ikuti berita keempat. Mantan personil Cherry Belle bernama Anissa Rahma baru-baru ini merilis sebuah sepatu bermerek Mua. Menurut Anissa, sepatu tersebut sesuai dengan syariat atau dikenal dengan sepatu syar'i. Salah satu ciri sepatu syar'i, kata Anissa, sepatu produksinya ini memiliki hak yang cukup tinggi. Sehingga bagi muslimah yang memakai gamis, pakaiannya tidak akan kotor karena terseret-seret. Bagi Anissa, tingginya hak sepatu menunjukkan tingginya nilai syar'i sebuah alas kaki. Tetapi Kisanak, sebagian netizen menjelaskan sepatu buatan Anissa masih kalah syar'i bila dibanding dengan enggrang, sepilah bambu yang digunakan para pemain sirkus. Bahkan enggrang tingginya bisa lebih dari 1 meter. Itu syar'i banget bukan? Jika alasan syar'i karena gamisnya sering terseret-seret, apakah jika ada orang memendekkan gamisnya sedikit saja akan berkurang kesyar'iannya? Kita tidak tahu Kisanak. Yang pasti, sepatu berhak tinggi buatan Anissa itu akan membuat pemakainya lebih tinggi beberapa sentimeter. Dengan memakai sepatu buatannya ini, Anissa juga ingin memastikan semua perempuan kakinya wajib menapak tanah. Perempuan yang kakinya tidak menapak tanah biasanya memang kurang syar'i. Ia selalu keluar di malam hari, memakai baju panjang putih, tanpa mengenakan kerudung atau jilbab, dan suaranya itu loh, cekikikan sangat tidak sopan. Tuliskan sebuah cerita cinta segitiga. Kisanak, menyambut Hari Raya Imlek, kami segenap kru Channel 17 dan Cokro TV mengucapkan Gong Si Pacai. Pemerintah sudah menghimbau agar perayaan Imlek dilakukan secara sederhana. Tetapi Kisanak, angpaunya jangan terlalu sederhana juga. Kisanak yang budiman, Anda sedang berada di channel paling update seangkasa raya. Lemesin aja kok. Terima kasih.